Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel English for Work, channel yang akan membahas penggunaan bahasa Inggris dalam dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk ke video yang ketiga, yaitu contoh percakapan ketika menerima reservasi kamar. Good afternoon. Ocean Paradise Hotel. May I help you? Nah, di sini ketika kita menerima telepon itu kan standarnya ada greetingnya dulu. Menyebutkan good morning, good afternoon, good evening. Kemudian setiap hotel itu punya standar greeting masing-masing. Hello, good afternoon. I would like to book a room for this Saturday. Nah, ini si penelponnya itu langsung menunjukkan apa permintaan dia. Dia mau booking kamar untuk besok hari Sabtu. Saturday, 24th April. Right? Nah, ini yang penerima reservasinya itu mengkonfirmasi lagi Sabtu tanggal 24 April. Yes, absolutely. Let me check our availability. What room type do you like to book? Single or double bed? Nah, ketika sudah ditentukan tanggalnya, kapannya, itu reservasi baru bisa mengecek ya. Nah, apa yang perlu ditanyakan pertama kali yaitu tipe kamarnya dan tipe bed. Sebelum bertanya lebih lanjut tentang nama, kontak person segala macam, hal yang perlu ditanyakan adalah tipe kamar dan tipe bednya. Karena kan yang dijual di sini adalah kamar ya. Jadi kita cek dulu tanggalnya kapan, kemudian apakah di tanggal itu sudah tersedia, yang bisa dijual apa itu. Standard, please. I travel alone, so I would like to book a double bed. Nah, ini si tamunya ini butuh kamar yang standar saja, kemudian dia butuh yang satu bed besar. Our standard room is deluxe. For Saturday, 24th April, double bed is available. The room rate is 1 million rupiah including breakfast. Nah, ini petugas reservasinya mengatakan bahwa untuk kamar standar di hotel dia itu adalah kamar deluxe. Nah, sesuai permintaan untuk hari Sabtu tanggal 24 April, yang double bed itu kamarnya available. Harganya di 1 juta rupiah, itu sudah termasuk untuk sarapan. Good. I take it. May I know the name for this reservation, sir? Nah, ini tamunya setuju dengan harga segitu, dia akhirnya mengambil kamar itu. Nah, kemudian setelah reservasinya, setelah memberikan barangnya, memberikan kamarnya, itu sudah oke. Nah, tinggal memberikan pertanyaan berikutnya. Reservasinya ini untuk atas nama siapa? Richard Crown. How do you spell your name, sir? And would you like to give me your phone number, please? Nah, ini tamunya sudah memberikan namanya, kemudian si petugas reservasinya menanyakan nama, kemudian menanyakan nomor telepon. Richard. Richard. Crown. Crown. And my phone number is 08000123456. Got it, Mr. Crown. I already made this reservation. You book one deluxe room double bed for Saturday, 24th April. The room rate is 1 million rupiah. And reservation under the name Mr. Richard Crown. Nah, ini hal yang penting di sini ya. Jadi setelah kita menerima reservasi ini, kita konfirmasi lagi bahwa permintaan dari tamunya, dia booking untuk satu kamar deluxe, itu satu bed besar, tanggalnya 24 April hari Sabtu. Harganya itu 1 juta rupiah, sudah termasuk sarapan. Ini untuk atas nama Mr. Richard Crown. Ini harus dikonfirmasi lagi. Jadi permintaannya dia apa, kita catat, kita bikin reservasinya, kemudian kita konfirmasi lagi ke tamunya. Yes, correct. One more thing. I ask for is a room on the high floor and a silent room. Nah, ini tamunya mengkonfirmasi ya sudah sesuai dengan apa yang dia minta. Kemudian dia meminta tambahan yang lainnya. Dia minta untuk kamarnya di lantai atas dan di kamar yang tenang. I will take a note for your special request, but it will be based on availability when you are checked in. We will provide as much as we can. For your information, we are a non-smoking hotel, so it is prohibited to smoke in the room.
Our check-in time at 12 p.m. and check-out at 2 p.m. How would you like to pay? Nah, di sini ada hal penting yang berikutnya, itu kita terima semua permintaan tamunya yang bisa kemungkinan besar kita penuhi. Kita catat untuk permintaan mereka seperti ini, dia minta untuk lantai atas dan kamar yang tenang, kita catat ya, untuk itu agar ketika dia mau check-in itu sudah disiapkan kamar itu. Tetapi semua permintaan itu tergantung pada ketersediaan kamar ketika mereka check-in, ketika mereka datang. Kalau ternyata pas dia datang itu kamar yang lantai atas sudah penuh semua, dia tidak bisa dapat itu, ya kita katakan saja bahwa setiap permintaan itu tergantung ketersediaan pada waktu kedatangan mereka. Kemudian ini ada informasi tambahan yang dia tekankan di sini bahwa hotel mereka adalah hotel non smoking, jadi tidak boleh merokok selama di hotel. Ini penting untuk disampaikan di awal, karena kalau misalnya nanti tamunya adalah smoker berat yang dia harus smoking, nah ini bisa jadi komplain pada saat mereka datang nantinya. Dan berikutnya dia juga menanyakan bagaimana dia akan membayar. Jadi transaksinya tadi kan sudah jelas ya, apa yang dia minta, kemudian kita berikan itu sudah jelas. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dia akan membayar. Is it possible to pay when I check in? We are sorry you can't pay when you check in. You have to pay this reservation before this afternoon at 6 p.m., or our system will cancel this. Nah, di sini tamunya minta bagaimana kalau dia mau bayarnya ketika dia datang. Nah, untuk di hotel itu tidak bisa seperti itu, karena setiap reservasi itu harus membayar, karena kan reservasi jalan terus. Kalau misalnya dia booking 1 minggu sebelumnya, kemudian sudah oke, kamarnya sudah disiapkan, ternyata tidak ada pembayaran, beberapa hari atau hari H ternyata dia nggak datang, kan hotel rugi gitu. Jadi setiap ada booking itu harus bayar. Kalau enggak, nanti setiap jam 6 sore itu sistem akan meng-cancel secara otomatis untuk reservasi itu. Okay. How do I pay? You can give me the details of your credit card or transfer to our bank account. Nah, sekarang di sini tamunya menanyakan bagaimana mereka harus bayar, kan masih belum berada di hotel itu, jadi posisinya masih jauh. Nah, untuk reservasi seperti ini ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dia memberikan kartu kredit, nanti kartu kreditnya disebutkan. Nah, di situ bisa langsung dicas atau menggunakan transfer bank. Itu yang biasanya lebih aman. Give me the reservation confirmation and the bank account number by email, and I will transfer then. My email is richard.crown@gmail.com. Sure, Mr. Crown. I will email the confirmation and guideline to make payment. Is there anything else I can do? No, I think that is enough. Thank you, Mr. Crown. Bye. Nah, di sini sebenarnya untuk dia meminta detail kartu kredit, kemudian menyebutkan nomor bank itu biasanya disebutkan di pada saat reservasi ya, tapi di sini tidak disebutkan karena hal itu sensitif. Jadi saya berikan contoh seperti ini, nanti dia dikonfirmasi melalui email. Nah, di situ nanti ditunjukkan nomor rekeningnya berapa, atas nama siapa, dia harus transfer berapa, di situ disebutkan. Tapi untuk reservasi biasanya lebih mudah itu ya langsung eksekusinya pas waktu telepon tadi disebutkan detail-detailnya. Nah, di sini saya tidak sebutkan karena itu sifatnya sensitif ya. Jadi demikian untuk contoh percakapan reservasi. Jadi jelas ketika ada reservasi, ketika kita sebagai reservation agent ada telepon mau reservasi, yang pertama ditanyakan adalah kapan tamu itu akan stay. Nah, dari situ kita akan cek apakah kamarnya yang tersedia di tanggal itu apa. Setelah kita sebutkan apa yang tersedia, biarkan tamu untuk menentukan apakah dia mau ambil atau enggak. Nah, di situ juga disebutkan harganya berapa, kemudian apakah sudah termasuk sarapan atau belum. Oke, ketika tamunya sudah oke, berarti kan sudah deal ya untuk apa yang dia mau beli ya. Nah, setelah itu ditanyakan nama dan kontak personnya, kemudian pembayarannya, dia mau bayar pakai apa. Lebih amalnya sih biasanya langsung pakai transfer. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Video berikutnya kita akan bahas mengenai prosedur check-in dan akan saya berikan juga contoh percakapan pada waktu check-in di hotel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.